Orang-orang juga curiga bahwa Seoul Music Award memanipulasi suara untuk mencegah Gfriend menang. Wow, jumlah suaranya yang dihapus banyak banget ya. Annyeonghaseyo, Chungudul, Yuswakim Inida, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong kan? Dan buat kalian semua yang punya problem, keep fighting, don't give up. Nah, for time aku akan membahas tentang berita-berita terhangat seputar dunia per-K-popan yang sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. So, supaya kalian gak ketinggalan tentang update terbarunya, langsung aja subscribe channel aku, bunyi loncengnya, like and comment video ini, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Follow juga sosial media aku, di Instagram itu ada @yusulkim, di Facebook itu ada Detektif Teori, di Twitter itu ada @yusulkim2. Gak usah hamnida cingudul. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas bersama-sama. Oke cingudul, untuk berita pertama kita mulai dulu dari berita tentang salah satu member dari Golden Child, yaitu Bong Jae-hyun dinyatakan positif COVID-19. Pada tanggal 17 Desember, agensi Golden Child Woollim Entertainment mengatakan bahwa Bong Jae-hyun Golden Child dinyatakan positif COVID-19. Agensi menjelaskan bahwa Bong Jae-hyun melakukan pemeriksaan preemptif pada malam hari kemarin tanggal 16 Desember dan dikonfirmasi positif pada 17 Desember. Bong Jae-hyun tidak melakukan aktivitas di luar kecuali untuk jadwal syuting. Staf terkait juga sudah menyelesaikan langkah-langkah yang diperlukan seperti pemeriksaan. Bong Jae-hyun tidak menunjukkan gejala dan akan melakukan karantina mandiri secara terpisah sesuai dengan pedoman otoritas kesehatan. Anggota Golden Child lainnya dan juga semua karyawan dari Woollim Entertainment akan melakukan tes COVID-19 terlebih dahulu dan melakukan isolasi mandiri. Agensi juga menambahkan bahwa mereka akan memberi informasi lebih lanjut segera setelah hasil tes anggota Golden Child lainnya keluar. Alright, kita harapkan yang terbaik buat Bong Jae-hyun. Semoga dia dapat segera sembuh dan segera dinyatakan negatif COVID-19. Dan buat member Golden Child lainnya dan juga staf atau karyawan yang pernah berpapasan dengan Bong Jae-hyun itu dapat juga dinyatakan negatif. Dan berbicara tentang kasus dari COVID-19, baru-baru ini Pledis mengumumkan bahwa Seventeen akan melakukan pengujian COVID-19 juga. Pledis Entertainment mengumumkan bahwa seluruh member Seventeen akan menjalani tes COVID-19 dikarenakan muncul kasus positif di salon hair shop yang mereka kunjungi dan beberapa saat sempat berada di ruang yang sama dengan pasien positif tersebut. Pledis menyatakan bahwa Seventeen dan staf menjalani tes sukarela untuk berjaga-jaga meski tidak diminta oleh pihak otoritas. Hingga seluruh hasilnya keluar, Seventeen akan menjalani isolasi secara mandiri. Selain Seventeen nih guys, ada juga NCT yang melakukan pengujian COVID-19. SM Entertainment mengumumkan bahwa seorang staf makeup dari NCT sempat berada di tempat yang sama dengan pasien positif COVID-19. Oleh karena itu, NCT akan menjalani tes COVID-19 secara sukarela. SM memutuskan membatalkan jadwal pre-recording KBS Gayo Daechukje hari ini dan schedule lain akan diumumkan kemudian setelah hasil tesnya keluar. Alright, kita harapkan yang terbaik buat Seventeen dan juga NCT. Aku benar-benar sangat respect banget sama Pledis dan juga SM Entertainment karena meskipun tidak diminta, mereka telah melakukan tesnya secara sukarela. Kita berharapkan bahwa semua member dari Seventeen dan juga NCT dapat dinyatakan negatif COVID-19. Dan berbicara tentang NCT, ada satu hal lagi yang mungkin akan ngebuat para NCTzen bangga banget, terutama bagi para Jaehyun stan. Apa sih yang terjadi dengan Jaehyun? Jadi guys, Instagram Jaehyun yang mencapai 1 juta pengikut dalam sehari setelah membuka akun Instagramnya pada bulan Maret menduduki puncak daftar dengan 5,31 juta pengikut. Instagram Jaehyun hanya memiliki 30 postingan, tetapi ia memiliki lebih dari 5 juta pengikut, membuktikan popularitasnya sehingga Jaehyun itu menjadi hot Instagram male di tahun 2020. Wow, congratulations ya buat Jaehyun, popularitasnya udah besar banget. Apalagi nanti kalau dia udah main drama ya, popularitasnya kayaknya makin besar dan juga makin naik lagi nanti. Bener nggak nih? Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang berikutnya nih guys, yaitu tentang BoA yang diperiksa oleh Bea Cukai terkait perizinan resep obat yang dilarang pemerintah Korea Selatan. BoA diperiksa oleh pihak kepolisian terkait dugaan perizinan obat psikotropika. Jadi pada tanggal 17 yang lalu, 8 News dari SBS mengungkapkan bahwa pada tanggal 16 kemarin, seorang Hallyu star mendapat pemeriksaan oleh pihak yang berwajib akibat mengimpor obat dari luar negeri. Hallyu star tersebut disinyalir sebagai BoA.
Menurut laporan hasil pemeriksaan melalui staf di Jepang, BOA membeli obat psikotropika seperti Zolpidem dan lain-lain yang kemudian dikirim atas nama stafnya di Korea yang kemudian tertangkap oleh pihak Bea Cukai. Menurut perundang-undangan, di antara obat yang diimpor BOA, terdapat obat yang kadar konsentrasinya lebih tinggi dibanding Zolpidem sehingga diklasifikasikan sebagai obat kategori DA. Menurut SM Entertainment, BOA pernah menerima resep obat tidur lokal atau domestik akibat masalah kesehatannya. Ia kemudian menggunakan catatan medisnya di Korea untuk kemudian diberikan kepada rumah sakit di Jepang agar mendapatkan obat-obat tersebut. Namun dikarenakan adanya pandemi COVID-19, akhirnya BOA menggunakan perwakilan yang katanya diperbolehkan untuk membeli obat itu. Tindakan mengimpor obat di bawah nama staf atau orang lain dianggap sebagai tindakan yang kurang pantas. Namun staf Jepang mengaku ia mengirim obat tersebut setelah mendapat persetujuan dari dokter di Jepang mengenai regulasi boleh dan tidaknya obat tersebut dikirim. Pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan apakah BOA benar-benar mengimpor barang tersebut atau menyelundupkannya. Dan update terbaru di sini memberitakan bahwa BOA dan juga pihak SM Entertainment telah memberikan klarifikasi atas apa yang terjadi. SM Entertainment merilis pernyataan resmi pada Kamis 17 Desember yang lalu setelah BOA dituduh melanggar peraturan tentang obat-obatan impor setelah dia diduga gagal memberikan izin Bea Cukai. Agensi tersebut mengklaim dalam pernyataan resminya bahwa BOA tidak ada hubungannya dengan pelanggaran tersebut. Faktanya, SM Entertainment menjelaskan bahwa karyawan yang berbasis di kantor luar negeri tidak sepenuhnya mengetahui peraturan dan regulasi perdagangan dan juga Bea Cukai. Pekerja tersebut dilaporkan mengantarkan obat ke kantor pos setempat tanpa semua dokumen dan izin yang diperlukan. Agensi BOA kemudian mengklaim bahwa karyawan tersebut tidak mengetahui sesuatu yang ilegal, karena itu hanya kesalahan dikarenakan ketidaktahuan. Sebagai permulaan, BOA diresepkan untuk minum obat tidur dikarenakan dia tidak memiliki istirahat yang cukup, menyebabkan penurunan hormon pertumbuhan yang sangat signifikan. Namun dokter tidak lalai memperingatkan BOA bahwa mengkonsumsi obat tersebut mungkin memiliki efek samping. Di antaranya adalah gangguan pencernaan dan juga pusing. BOA menyatakan bahwa pekerja tersebut sangat kooperatif dalam penyelidikan dan berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. SM Entertainment juga meyakinkan pihak berwenang bahwa mereka akan memperkuat pelatihan multidisiplin untuk semua pekerja mereka di masa mendatang untuk mencegah kesalahan itu terjadi lagi. Pada akhirnya, SM Entertainment berjanji untuk memeriksa kasus tersebut dan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada beberapa orang. Alright, tadi kita udah melihat bagaimana kasus dari BOA dan juga SM Entertainment, dan juga BOA telah meminta maaf dan mengklarifikasi atas apa yang terjadi. Kita harapkan semoga permasalahan ini dapat segera diselesaikan dengan baik. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya. Berita ini datang dari Gfriend. Ada kabar buruk dan juga ada kabar baik dari Gfriend. Untuk pertama, kita mulai dulu membahas tentang kabar buruk atau kabar tidak baik dari Gfriend, yaitu tentang voting suara untuk Gfriend di program Seoul Music Award. Katanya telah dimanipulasi. Pada hari Rabu 16 Desember ada klaim yang tersebar luas bahwa jumlah suara yang diberikan untuk Gfriend di Seoul Music Award telah dimanipulasi untuk melawan mereka. Banyak orang memulai memberikan tangkapan layar dan juga video. Orang-orang mencatat bahwa ketika mereka menyegarkan atau merefresh website tersebut, suara setiap grup idol tampak tumbuh secara alami. Suara Gfriend di sisi lain tumbuh dengan jumlah yang sama. Pengguna yang berpartisipasi dalam pemungutan suara untuk The Legend Rookie Prize telah merilis sebuah video dan juga tangkapan layar menunjukkan bahwa suara Gfriend mungkin sedang dimanipulasi untuk meningkat puluhan ribu suara hanya dalam beberapa menit saja. Orang-orang juga memperhatikan Rise di kategori utamanya segera setelah girl group itu menduduki peringkat ketiga dalam kategori yang disebutkan pada terakhir kalinya. Sementara banyak orang bertanya-tanya apakah peringkat Gfriend benar-benar dimanipulasi untuk menguntungkan mereka, penggemar telah angkat bicara untuk membela grup. Banyak orang telah mencatat alasan Gfriend dapat naik ke atas peringkat dengan sangat cepat adalah dikarenakan jumlah retweet. Menyusul spekulasi tentang kecurangan Gfriend, Seoul Music Award merilis pernyataan tentang masalah tersebut. Mereka mengumumkan bahwa mereka telah memantau pemungutan suara dan melihat akun palsu memilih Gfriend. Karena itu, semua suara abnormal yang teridentifikasi telah dihapus pada hari Kamis 17 Desember yang lalu. Selain itu, semua akun yang digunakan untuk pemungutan suara telah dipaksa untuk ditarik. Dan berikut adalah pernyataan dari pihak Seoul Music Award. Coba kita baca bersama-sama. Komite Seoul Music Award memantau pencatatan suara sejak
voting dibuka. Hari ini kami mendeteksi beberapa perilaku voting yang tidak normal yang dibuat untuk artis tertentu. Sebagai hasil dari pemantauan di setiap kategori antara tanggal 14 Desember dan juga 15 Desember, kami dapat mengidentifikasi situasi di mana perangkat lunak ilegal digunakan untuk membuat 6.553 akun palsu, termasuk strip yang dilakukan untuk membuat tiket voting agar bisa mengikuti voting. Dengan rincian sebagai berikut, waktu terjadinya adalah pada jam 21.21 di tanggal 31 Desember, artis J di sensor. Jumlah suara yang akan dihapus adalah 116.540 suara untuk utama, 71.830 suara untuk kategori The Legend Rookie Prize. Wow, jumlah suaranya yang dihapus banyak banget ya. Jadi masalah di atas itu jelas merupakan kasus voting rate. Semua jumlah suara abnormal yang teridentifikasi akan dihapus pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 12.30 waktu Korea Selatan. Semua akun yang digunakan untuk pemungutan suara abnormal akan dipaksa untuk ditarik. Selain itu, mereka juga telah memeriksa semua kategori penghargaan lainnya dan tidak menemukan kasus pemungutan suara ilegal tambahan. Akan ada tindakan hukum jika terjadi kecurangan seperti menggunakan makro dan juga perangkat lunak ilegal. Seoul Music Award juga melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa tidak akan ada kerugian pada keadilan terhadap voting. Meskipun telah mengeluarkan pernyataan, banyak orang yang tidak terkesan. Orang-orang mencatat bahwa di Seoul Music Award tahun lalu, Jipren ditetapkan untuk menerima bonsang di kategori utama setelah mengantongi tempat pertama dalam pemungutan suara di antara para girl group. Tetapi pada akhirnya mengabaikan acara penghargaan dan tidak pernah diberikan. Penggemar dengan cepat menemukan bahwa voting suara pada saat itu dimanipulasi terhadap Jipren. Sekarang girl group itu berada di tempat ketiga untuk upacara penghargaan tahun ini. Orang-orang juga curiga bahwa Seoul Music Award memanipulasi suara untuk mencegah Jipren menang. Orang-orang juga mencatat bahwa meskipun itu menyinggung bahwa Jipren tiba-tiba naik lebih dari 60.000 suara, mereka sebenarnya hanya memperoleh 53.339 suara pada saat itu. Ini berarti bahwa lebih dari 6.500 suara berasal dari suara yang sah, tetapi tetap akan dihapus. Sampai berita ini diturunkan, Seoul Music Award belum berkomentar lebih lanjut. Wow, miris juga sih ya dengar beritanya, tapi kita berharap yang terbaik aja buat Jipren. Gimana nih pendapatnya para Baldi tentang hal ini? Apakah kalian juga merasa kecewa dan juga sedih? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke kabar baik dari Jipren, yang mana Jipren ini menjadi girl group K-pop pertama yang diundang dalam sesi wawancara Grammy Museum. Jipren baru saja diundang dalam sebuah sesi wawancara Grammy Museum bersama dengan Mark Conklin yang merupakan seorang direktur hubungan artis dan program di Grammy Museum Experience Prudential Center. Dalam sesi wawancara bernama Mini Masterclass, Sowon dan juga member Jipren lainnya melakukan wawancara melalui video call di mana mereka berbicara tentang musik yang membawa pengaruh pada anak-anak muda. Sowon menyebutkan bahwa jalanku masih panjang, tetapi aku pikir memiliki set keterampilan yang tepat adalah yang paling penting. Sangat penting untuk keluar dari zona nyaman kalian dan menjadi seseorang yang meningkat dan juga bergerak maju. Saat berbincang tentang apa yang mereka sukai dari pekerjaan tersebut, Yerin kemudian mengatakan bahwa fakta kami dapat menampilkan berbagai konsep untuk penggemar kami adalah sesuatu yang paling dia sukai. Yuju lebih lanjut meninggalkan pesan untuk para anak-anak muda yang bermimpi untuk menjadi artis dengan berkata, tidak ada gunanya merasa terlalu bangga atas sesuatu yang dilakukan dengan baik atau berkecil hati dikarenakan kesalahan yang dibuat. Pikirkan dan analisis kekurangan kalian, tetapi juga sadari kekuatan kalian. Shinbi kemudian menutup saran dari Yuju dengan mengatakan, keyakinan berasal dari mencintai diri sendiri. Jadi, cintai diri kamu sendiri. Oke, pesan dari Jipren di Grammy Museum tadi benar-benar menyentuh banget ya. Itu dapat menjadi motivasi buat kita supaya kita juga dapat keluar dari zona nyaman dan mengejar impian kita dan menjadi orang yang sukses di kemudian hari, right? Dan kita akan masuk ke topik yang terakhir. Topiknya ini adalah tentang Jonghyun. Seperti yang kalian tahu bahwa pada tanggal 18 Desember, hari peringatan ketiga tahun mendiang dari Jonghyun SHINee telah pergi. 18 Desember 2017 adalah hari yang benar-benar menyedihkan bagi banyak penggemar K-pop karena mereka ditinggalkan oleh Jonghyun. Jonghyun memulai debutnya dengan SHINee pada tahun 2008, membangun diskografinya yang diakui oleh banyak orang dikarenakan bakat musiknya. Ia menggubah dan menulis banyak lagu yang disukai oleh para penggemar karena lagu-lagu tersebut masih didengarkan hingga saat ini. Jonghyun membuat dunia berduka dikarenakan berita tentang kematiannya. Setelah dia pergi, banyak penggemar memperingatinya
dengan menggunakan hashtag Stay Strong Shawo dan You Did Well Jonghyun menjadi trending di seluruh dunia di Twitter. Penderitaan kematian Jonghyun masih belum mereda bagi para penggemar SHINee karena mereka terus mengenang sang artis. Hari ini adalah hari memperingati ketiga tahun Jonghyun telah pergi dan penggemar pun membagikan kenangan mereka tentang Jonghyun di media sosial. Kalau kita berbicara tentang Jonghyun, itu emang benar-benar sedih banget ya. Meskipun mungkin banyak orang yang tidak membiaskan dia ataupun tidak mengidolakan dia gitu. Tapi kalau orang mendengar ceritanya, itu pasti akan dibuat sangat tersentuh dan juga sedih gitu. Jujur, aku juga merasa kehilangan banget. Dan sampai sekarang sih merasa bahwa dia itu tetap ada gitu. Dan sampai sekarang kita pun selalu mengingat tentang apa yang terjadi pada tahun lalu. Dan itu benar-benar nggak bisa dilupakan sih. Alright, berita tentang Jonghyun tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update berita dari dunia per-K-popan di next time bersama dengan aku, Yusra Kim. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, silahkan monggo koreksi aku dengan cara komen di bawah. I'm Yusra Kim pamit. Thanks for watching. See you next time. Annyeong. 감사합니다, 친구들.